malam untuk pemirsa khususnya KFA Jambi YouTube channel kebanggaan kita semua. Alhamdulillah malam hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, saya selaku salah satu pemuda Kota Jambi diundang oleh salah satu stasiun TV Kota Jambi, stasiun Jambi TV, untuk mengikuti acara kupas habis terkait dengan tema anak muda di panggung politik. Hadir juga rekan-rekan saya, yaitu abang saya Hasan Maburi. Beliau adalah sosok yang energik juga. Beliau dari Partai PAN. Kemudian ada Ketua Golkar Kota Jambi kami, yaitu Ketua Budi dan saudara kami Fikar. Insya Allah kami berempat akan mengupas habis bagaimana sepak terjang pemuda dalam ikut menentukan dan berperan bagaimana kemajuan Provinsi Jambi khususnya politik itu bisa berkembang dengan baik. Mari kita saksikan dengan bersama. Bisa masuk. Oke, standby. Standby. Setelah Gimana bang? setelah backsound Bapak Udah opening. bisa masuk bang? Setelah backsound masuk Bapak opening. Ya, setelah backsound. Ya. Standby Hendy. Udah bisa masuk ya? Oke. Masuk. Hitung mundur, jangan lupa. Sudah lama tidak. Oke, bumper masuk standby 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 on. Backsound dulu masuk. Mana backsound di sini? Selamat malam pemirsa. Bertemu lagi dalam acara kupas habis Jambi TV setelah vakum lebih kurang 3 bulan karena pandemi. Malam ini kita mengambil tema anak muda di panggung politik. Pemirsa, kita menghadirkan 4 narasumber. Bagaimana tentang figur anak muda seringkali diragukan kemampuannya. Anak muda dinilai cenderung emosional dan sulit untuk bersikap bijaksana. Benarkah demikian? Kita berdiskusi. Kita hadirkan, perkenalkan dulu narasumber kita malam ini. Yang pertama yaitu Hasan Maburi. Beliau adalah saat ini Ketua Harian DPD PAN Kota Jambi. Beri tepuk tangan kepada. Narasumber kedua yaitu Fikar Azmi, yakni beliau saat ini menjabat Ketua DPC Demokrat Sungai Penuh, yang juga mantan Ketua DPRD Sungai Penuh. Narasumber kita ketiga itu Kemas Farid Alparelli, anggota DPRD Kota Jambi dari fraksi Partai Golkar. Kemudian terakhir yaitu Budi Setiawan. Beliau adalah Ketua DPD 2 Golkar Kota Jambi yang juga Ketua KONI Provinsi Jambi. Saya selaku ini Bambang Suji. Kasih mic. Kasih mic. Aktivitasnya. Dan suaranya. Baik kamu. Jadi Harus mengambil tanggung jawab. Mustahil tidak punya kekuatan
yang kuat dan kekuasaan untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat jika kita tidak memiliki kekuasaan. Pertanyaannya, bagaimana kamu mewujudkannya dan siapa-siapa saja yang harus ikut berperan menentukan arah kebijakan bangsa ini dalam politik, yaitu salah satunya adalah pemuda. Dan kami dari Partai Golkar tentunya sudah digembleng dan bagaimana bisa menempatkan diri untuk bisa melayani masyarakat. Maka dari itu, politik adalah momentum bagi kami kader muda Partai Golkar untuk lebih dicintai dan mencintai masyarakat. Jadi memang saya sangat aktif dan berperan bagaimana bisa ikut baik pemerintah dan masyarakat Kota Jambi dan Provinsi Jambi agar mendukung segala kemajuan di dunia politik. Mungkin demikian untuk awal ini. Oke, itu pendapat dari Bung Farid. Sekarang kita beri kesempatan kepada Fikar Azmi. Tadi dikatakan bahwa anak muda cenderung lebih emosional. Kadang-kadang di partai politik hanya sebagai penggembira. Pendapat Anda tentang anak muda di panggung politik? Seperti itu, bahwa anak muda seringkali memang dideskripsikan sebagai orang yang emosian, yang terlalu cepat mengambil keputusan. Padahal kalau kita lihat sekarang ini tren anak muda menjadi pemimpin itu sudah banyak sekali, bukan hanya di daerah, bukan hanya di nasional, tapi juga sudah di mancanegara sudah luar biasa banyaknya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebenarnya ini sudah setengah muda. Saya ini sudah setengah muda, sudah sebenarnya kalau masuk kategori acara ini sudah hampir lewat. Mereka mau atau tidak. Kalau memang anak muda ini punya integritas, saya rasa mereka juga akan bisa berkesempatan untuk menjadi bagian politik. Apalagi anak muda sekarang banyak organisasi-organisasi yang mereka ikuti dari mahasiswa. Jadi saya rasa besar peluang untuk anak muda berpolitik. Pertanyaannya, selama ini partisipasi anak muda itu hanya sebagai penggembira di momen-momen tertentu seperti pilkada dan pemilu legislatif. Nah, minimnya partisipasi disebabkan oleh personal party atau politik dinasti. Arti anak muda yang ada sekarang itu karena dinasti politik. Mana pendapat Anda tentang ini? Baik, terima kasih Bung Bupati. Sebenarnya kami itu partai Golkar dan partai-partai yang lain tentunya mekanisme masing-masing dalam penjaringan pencalekan. Tentunya memang tidak main-main dalam kita merekrut dari provinsial. Saya rasa sebenarnya kalau misalnya partai itu mengesampingkan peran daripada pemuda, karena pemuda ini adalah magnet sebenarnya. Kita ketahui bahwa di negara-negara berkembang juga bahwa partai-partai ini mengandung sistem keterbukaan untuk merekrut daripada orang-orang yang duduk di parlemen. Saya masih meyakini bahwa partai-partai politik di Kota Jambi, di Provinsi Jambi dan Indonesia khususnya sekarang lebih mengedepankan konsistensi daripada figur ini potensinya selayak bagaimana. Jadi kalau misalnya ada restu saya tidak itu ya berapa persen saja. Tapi yang paling utama adalah seiring dengan perkembangan zaman bagaimana partai ini bisa memiliki visi misi dan menarik simpati daripada masyarakat luas agar partai ini menghasilkan suara yang lebih banyak. Jadi selain daripada ketokohan, kalau ketokohan itu tentatif, tapi ketokohan dan popularitas dan bagaimana mengemas program-program inovasi daripada anak-anak muda ini sehingga bisa menarik. Contohnya saja misalnya mohon maaf kawan-kawan, saya lebih menonjolkan partai saya karena memang saya berbaju putih sekalian promisi juga karena memang Golkar sekarang lain daripada sebelumnya. Jadi memang Partai Golkar juga sekarang ini lebih mengedepankan bagaimana menarik potensi anak-anak muda, karena anak-anak muda
muda inilah yang akan menjadi tongkat estafet daripada kepemimpinan di negara Republik Indonesia ke depan. Maka dari itu jangan kita terlalu dalam arti kata tidak percaya terkait dengan stigma yang disampaikan oleh Bung Adi tadi bahwa besar peluangnya, dan saya meyakini bahwa partai-partai yang lain juga sama berpikirnya bahwa terkait restu itu ya hanya restu pernikahan saja, mungkin kalau restu untuk perceraian mungkin tidak. Terima kasih. Baiklah, bila partai Anda menjalankan seperti itu, maka akan muncul anak-anak muda nanti. Sekarang kita beri pertanyaan kepada Bung Budi Sustrawan. Bila mekanisme partai seperti yang disampaikan oleh Bung Farid itu benar, maka terjadilah, maka muncullah anak-anak muda. Tetapi kadang dalam menampilkan anak muda terjadi transaksi dalam arti karena tergantung finansial dan sebagainya. Mungkin kenapa Anda pernah? Saya rasa kalau untuk Partai Golkar ini, tahu bahwa partai lama, sangat tua, dan Partai Golkar mempunyai banyak kader-kader yang bisa membuat suara partai kita lebih banyak. Jadi yang paling utama adalah sosok dari figur caleg anak muda itu dia harus punya visi dan misi yang pro terhadap masyarakat. Dia harus peka, harus melihat situasi kebutuhan yang ada di masyarakat saat ini. Dia harus paham apa problem terkini yang dihadapi oleh masyarakat. Itu satu. Karena strategi ini adalah bermain isu. Kalau kita sudah bisa memakai isu itu untuk meyakinkan masyarakat, itu gampang masuk. Jadi barang. Jadi memang kita tinggal bagaimana mengkombinasikan isu-isu teraktual di masyarakat dan kegiatan-kegiatan terkait dengan program-program dari sosok figur caleg ini memang harus diekspos di medsos gitu. Kemudian juga kita harus sering turun ke masyarakat, karena kita juga tidak bisa kerja tanpa ada informasi dari masyarakat. Saya rasa mungkin strategi tambahan yang perlu kita sampaikan untuk menjadi semangat bersama untuk calon-calon pemimpin masa depan dari Partai Golkar ataupun partai yang lain, bahwa jangan sungkan-sungkan, jangan berhenti untuk selalu berinovasi, karena inovasi itulah yang akan menjadi daya tarik untuk masyarakat. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Jambi bahwa malam ini adalah acara yang bagaimana kami harus menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa memang anak muda itu harus memiliki peran aktif dalam politik. Politik adalah tindakan yang bagaimana kita harus mengambil tanggung jawab dan tentunya harus memiliki kekuatan. Tanpa kekuatan kita tidak bisa mewujudkan daripada tanggung jawab itu. Kuncinya apalah, yaitu kekuasaan. Maka dari itu dengan berpolitik yang baik, maka insya Allah harapan daripada masyarakat itu akan terwujud. Jangan lupa like and subscribe and share video ini, serta bantu kami untuk meningkatkan kualitas daripada KFA Jambi, channel YouTube kebanggaan Anda, agar channel ini bisa berkembang dan tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih. Saya perlu akses untuk mempermudah kinerja saya kepada masyarakat untuk diterima dan diterima dengan cepat khususnya. Jadi memang sesuai dengan topik pertanyaan yang sebelum-sebelumnya, memang digitalisasi ini memang harus saya manfaatkan sedemikian rupa karena memang setiap orang sudah punya gadget, Pak. Jadi kalau kita informasi terhadap apa-apa yang sudah kita kerja, ya mungkin tidak semua orang tahu. Bagaimana menggiring opini negatif terkait dengan kinerja wakil rakyat selama ini yang hanya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, yang dibilang konotasinya duduk dengan dan uang, itu harus saya bantah.
Jadi memang di bawah anggota dewan itu yang harus saya naikkan. Maka dari itu saya menggunakan medsos ini bukan untuk pencitraan, tapi masyarakat harus paham dan tahu bagaimana fungsi dan tugas seorang wakil rakyat. Gerakan untuk anak-anak muda. Kalau sekarang mungkin di Kota Sungai Penuh, mungkin lebih luas yang saya bisa lakukan di Kota Jambi dan Provinsi Jambi ini, ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif lah untuk Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh juga, mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan di daerahnya masing-masing. Kemudian juga yang paling penting adalah mengajak anak-anak muda Jambi ini untuk tidak takut untuk masuk dalam politik. Kepemimpinan itu kan soal tindakan, bukan soal posisi. Sebagus apapun posisi kita, kalau tidak membuat tindakan yang baik, tidak juga akan ada hasilnya. Ini soal tindakan. Kepemimpinan itu soal tindakan, sejauh mana kita mau bertindak dan berbuat baik. Politik tidak hanya ke partai politik, tapi juga ke organisasi lain. Nah, saya jawab pertanyaan saya tadi seperti Anda mau apa? Berarti mau berinisiatif atau apa? Mungkin. Terima kasih Bu. Tadi pertanyaan yang sangat-sangat jelas dari berpolitik. Saya ingin bermanfaat. Jadi saya ingin bermanfaat untuk bagaimana saya berorganisasi. Misalkan di Partai Golkar, saya ingin mengembalikan kejayaan Partai Golkar yang lama. Jangan sia-siakan kesempatan untuk generasi muda belajar estafet masa depan Kota Jambi dan Provinsi Jambi ke depannya, karena peluang itu tidak akan datang dua kali. Saya Bupati Putra Nusa beserta kru Jambi TV yang bertugas mengundur diri. Sampai jumpa di episode berikut. Salam. Selamat malam pemirsa KFA Jambi. Alhamdulillah tadi saya sudah rampung mengikuti kegiatan dialog yang diselenggarakan Jambi TV. Acaranya namanya Kupas Abis. Ada juga rekan-rekan saya dari partai lain, yaitu abang saya Hasan Mabruri dari PAN, kemudian ada Fikar dari Ketua DPC Demokrat Kerinci, dan ada Ketua Golkar Kota Jambi, Saudara Budi Setiawan. Kami berempat tadi dapat disaksikan ikut terlibat aktif dalam memberikan pandangan bahwa peran pemuda atau anak muda di panggung politik Jambi dan Provinsi Jambi ke depan. Alhamdulillah banyak kita dengar tadi pandangan dan pendapat dari teman-teman lainnya, yang itu merupakan harapan ya, bagaimana anak muda ke depan juga harus mengambil peran dan menentukan bagaimana kemajuan politik dan kemajuan daerah di Provinsi Jambi dan Kota Jambi pada umumnya. Mungkin itu saja, jangan lupa like, subscribe, dan tolong berikan komentar pada channel YouTube KFA Jambi supaya kita bisa memiliki ide dan kreativitas dan inovasi ke depannya yang lebih baik. Sampai jumpa lagi dan jangan bosan untuk menonton channel KFA Jambi. Assalamualaikum, terima kasih.